Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas G angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kolesterol dan diabetes untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Rizky Ramadhani, yang kedua ada Nurul Ahsania, yang ketiga saya sendiri Renita, yang keempat ada Manike Kobat, yang kelima ada Mutia Tasya, dan yang terakhir ada Nur Ulil Asmi. Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak di dalam tubuh atau sering juga disebut dengan terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak. Adapun penyebab dari timbulnya kolesterol yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan yang tinggi akan lemak trans dan lemak jenuh. Selain itu, terlalu sering mengkonsumsi daging merah, makanan junk food, kurang beraktivitas seperti kurang berolahraga, minuman beralkohol, dan pola tidur yang tidak teratur. Adapun beberapa gejala dari kolesterol. Timbulnya kolesterol dipicu oleh beberapa gejala. Yang pertama yaitu kesemutan, mudah mengantuk, nyeri di bagian tengkuk dan pundak, serta berpotensi untuk terjadinya gejala stroke. Adapun pencegahan kolesterol, yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, mengurangi berat badan yang berlebih, berolahraga secara teratur, dan menghentikan kebiasaan merokok. Adapun pantangan kolesterol, yaitu telur, daging berlemak, makanan mentega, kepiting, udang, gorengan, dan makanan cepat saji. Adapun pengobatan kolesterol, yang pertama golongan statin, yang kedua golongan inhibitor penyerapan kolesterol, yang ketiga resin pengikat asam empedu, dan yang keempat itu golongan obat penghambat PCSK9. Pengertian diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak mampu menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh secara efektif tidak mampu menggunakan insulin yang dihasilkannya. Penyebab diabetes. Berdasarkan klasifikasi diabetes, penyebab diabetes terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan diabetes tipe 1, yaitu disebabkan karena rusaknya sel beta autoimun yang mengakibatkan defisiensi atau kekurangan sel insulin absolut. Kemudian yang kedua diabetes tipe 2 yang disebabkan karena hilangnya progresif sekresi insulin pada sel beta. Yang ketiga yaitu diabetes gestasional yang biasanya terjadi pada ibu hamil pada trimester kedua atau ketiga. Gejala diabetes. Gejala diabetes terbagi menjadi 2 yaitu gejala diabetes akut dan gejala diabetes kronis. Adapun gejala diabetes akut yaitu yang pertama polifagia, polidipsia, poliuria, nafsu makan bertambah namun berat badan menurun dan mudah lelah. Sedangkan gejala diabetes kronis yaitu sering kesemutan, kulit terasa panas, kulit terasa kram, mudah lelah, pandangan kabur. Pencegahan diabetes. Pola makan sehari-hari harus teratur dan tidak berlebihan. Kemudian berolahraga secara teratur dan tidak berdiam diri. Lalu usahakan berat badan Anda dalam batas normal. Lalu hindari juga obat-obatan yang dapat menyebabkan timbulnya diabetes. Pantangan yaitu yang harus dihindari biskuit atau cemilan yang digunakan setiap hari yang mengandung minyak atau lemak seperti ayam goreng, ikan goreng, tahu goreng. Kemudian juga hindari juga pula sayuran yang menggunakan banyak garam. Pengobatan diabetes diantaranya terdiri atas beberapa obat antidiabetik. Yang pertama golongan biguanid, contohnya adalah metformin. Yang kedua adalah sulfonylurea, contohnya glibenclamid dan bimapizid. Yang kemudian yang ketiga adalah thiazolidinedione, contohnya adalah pioglitazone. Kemudian yang keempat adalah meglitinid, contohnya adalah ripaglinid. Selanjutnya yang kelima adalah inhibitor alfa oksidase, contohnya adalah akarbos. Kemudian yang keenam adalah SGLT2 inhibitor, contohnya adalah
dapagliflozin. Kemudian yang terakhir adalah golongan penghambat DP4, contohnya sitagliptin. Pada Ibu perlu daftar di adakan BPJS. Mau daftar di tempat BPJS. adalah 114 mShg. Tekanan darah diastolik adalah 84 mShg. Detak jantung adalah 74 per detik. Tekanan darah Anda normal. Normal gitu kan darah saya, Ibu. Jadi gerak-geraknya, Bu. Kenapa Ki Ibu? Apa keluhan tak? Nyeri badanku dari panas tapi Apa sudah kita makan? sudah tak makan lagi. Oh, ada riwayat kolesterol tak? Sudah kita periksa kolesterol sebelumnya? Iya, pernah. Oh, jadi seharusnya kan obat kolesterol di. Oh, batuk Ki juga. Berapa minggu itu batuk tak? Baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Oh ya, tabe ini Ibu resep tak? Bawa mati ke apoteker. Bisa gini dikonsumsi sama orang yang penyakit mah. Oh, ada riwayat mata. Oh, saya kasih kepala obat madi. Kenapa Ki Ibu? Apa keluhan tak? Nyeri badanku, Oh, nyeri badan tak? terus sakit juga leherku. Oh, sudah dimakan apa memang Ibu? Kemarin ada acara keluarga aku, terus makan takut ini. Ih, banyak sekali dapat dimakan sih. Ini kayaknya gak akan sakit badanku. Oh, ada riwayat kolesterol tak? Berarti deh, sudah kita periksa kolesterol sebelumnya. Iya. Oh, jadi saya resepkan Ki obat kolesterol di. Terus apa lagi keluhan lain tak? Ada aja. Ada batuk kak juga. Oh, batuk Ki juga. Oh, iya. Batuk Ki di. Baru nyeri obat nyeri tak juga. Tabe, resepnya dikasih di apoteker di. Ya makasih. Kenapa Ki Ibu? Apa keluhan tak? Nyeri sama pegal-pegal di bagian leher kak. Apa sudah kita konsumsi makanan? Kemarin makan daging kak. Kemarin banyak aku makan daging. Oh, pernah Ki periksa kolesterol sebelumnya? Iya pernah. Nyeri juga kita rasa di. Iya. Terus ada yang dari gejala lain tak? Penyakit lain tak? Ada riwayat penyakit emah. Oh, berarti konsumsi Ki obat mah selama ini di? Iya dok. Oh iya, jadi kita kasih juga obat mah di. Tapi di resepnya kita bawa ke apoteker. Kasih. Iya. Ibu hamil di. Hati-hati Ki Ibu. Berapa bulan nih itu kandungan tak? 7 bulan nih. 7 bulan nih, alhamdulillah. Apa ada tak keluhan tak? Ini sering nggak makan, tapi tadi menimbang kaki depan turun timbangan itu. Oh, tapi sering dimakan Sering sih. dimakan, tapi lebih sering minum, Mbak. Jadi makanya iya. Oh iya. Terus sudah diperiksa diabetes. Tadi periksa kak diabetes naik. Oh iya. Coba beri kesentuh kepala tadi dulu. Iya.
Oh, jadi kasih di resep apa? Vitamin D. Tapi kita bawa ke apa tuh? Terima kasih dok. Atas nama Ibu Dina. Ini ada 4 macam obat tadi. Ini obat simvastatinnya, obat kolesterol 1x1. Terus asetilsistennya, obat batuk Dik, 3x1. Terus ibuprofen, obat nyerinya 3x1. Omeprazol 3x1 juga. Terus nih kakak. Obat tadi Yang 1x1 diminum saat apa itu? pagi. Oh iya. Iya. Ibu Rani. Ada 4 macam obat tadi. Ini tirostatinnya, obat kolesterol 1x1 Dik. Mefenamatnya 3x1 untuk radang. Terus omeprazol, obat mahnya 3x1 sama vitamin D-nya. Oh iya. Kak, ini sesudah makan semua kak? Iya, sudah makan. Yang 1x1 itu kapan kak dimakan? Pagi. Kasih kak. Iya. Ibu Renita. Tadi ibu ini ada 5 obat kak. Yang pertama ini metformin kak 3x1. Kemudian ada glimepirida ini 1x1. Kemudian ada vitamin K dengan Neuroplus ini masing-masing 1x1. Kemudian yang terakhir ada tablet penambah darah kak. Yang 1x1 diminum pagi hari sesudah makan semua. Oh, jadi ini yang satu ini saja yang 3 kali. Iya, yang metformin. Yang ini Jadi ini cuma pagi diminum dong. iya. Sudah jelas ini? Iya. Tapi ibu ini obatnya diminum teratur di ibu. Iya, terima kasih banyak. Mari. Sama-sama kak. Itulah tadi penjelasan mengenai penyakit kolesterol dan diabetes serta informasi dan pemberian pelayanan kepada pasien. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.